Selatan. At-Tur merupakan ibu kota Sinai Selatan yang memiliki berbagai peristiwa kenabian, mulai dari Nabi Musa hingga Nabi Ibrahim alaihissalam. Berjarak 400 km dari Kairo, Sinai Selatan memiliki beragam koleksi wisata. Di antaranya adalah Uyun Musa yang menyimpan 12 mata air Nabi Musa alaihissalam, kemudian Jabal Tur, lembah di mana Nabi Musa alaihissalam berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala. Kawasan ini terletak 2.500 meter dari permukaan laut, sehingga udaranya terasa sangat dingin. Sangat cocok bagi kalian pecinta hiking. Di lembah ini juga dibangun sebuah biara bersejarah dengan nama Saint Catherine sekitar abad ke-6 Masehi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di Mimbar Ramadan. Kali ini kita akan berbincang-bincang seputar peradaban Islam di Mesir. Dan kali ini kita mengundang pemain film Ketika Cinta Bertasbih versi SBS. Keduanya merupakan alumni Al-Azhar yang kemudian ditakdirkan oleh Allah untuk menjadi sepasang kekasih yang halal. Siapa mereka? Kita sambut Ustadz Pandu Aditya LC dan Ustadzah Nelly Analia LC MAG. Assalamualaikum Ustadz. Ya, waalaikumsalam. Assalamualaikum Ustadzah. Oke, gimana kabarnya Ustadz sama Ustadzah hari ini? Ya, alhamdulillah baik. Gimana puasanya? Lancar? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tidak ada halangan. kalau berbuka puasa, Ustaz sekali masaknya apa nih? Oh, kalau itu tanya aja sama Ustazah. Apa ya? Jadi Ustadz itu walaupun badannya kecil, tapi makannya itu alhamdulillah nggak rewel ya. Jadi apa aja dimakan. Paling yang nggak disukai itu ya sayur pare itu paling. Jadi di rumah nggak pernah masak pare gitu. Kita juga yang suka ya. Kayaknya nggak suka kita juga. Iya. Jadi kalau lihat Ustadz sama Ustadzah nih iri gitu loh. Kenapa? Ya, pengen ke Mesir lah. Kalau kirain ini yang Oke lah, kita langsung tanya-tanya aja kali ya. Oke, selama Ustadz kuliah di Mesir, tempat wisata religius yang pernah Ustadz kunjungi itu mana aja? Bisa ceritain sedikit? Kalau tempat wisata religius itu kan mungkin bisa dibagi dua ya. Ada yang wisata religi ke makom di Kairo yang jumlahnya itu bisa dikatakan ratusan ya. Jadi itu saya hampir semuanya, hampir dikunjungi semuanya. Tapi tepatnya kurang tahu ya. Tapi hampir mengunjungi semuanya lah. Lah kalau yang wisata religi yang tempat-tempat apa istilahnya itu napak tilas ya. Jadi tempat-tempat bersejarah tertentu yang memang memiliki nilai sejarah, baik itu secara bangunan maupun secara cerita itu ya ada Gunung Tursina yang tempat di mana Nabi Musa itu napak tilas dulu. Terus ada juga semacam bangunan-bangunan lah yang itu tuh ada di tiap dinasti. Jadi tiap dinasti itu meninggalkan sejarahnya atau atsarnya di Mesir. Kalau selanjutnya gimana nih? Gimana ya? Kurang lebih sama ya. Karena kita itu orang Indo yang kuliah di Mesir itu kan biasanya ada komunitas-komunitas seperti itu. Seperti misalnya saya, Ustazah dengan Ustadz itu kan satu alma mater. Nah, terus biasanya setiap alma mater itu di sana ada kegiatan atau agenda-agenda mingguan atau bulanan itu. Nah, biasanya di alma mater itu salah satu agendanya yaitu itu seperti misalnya berziarah atau jalan-jalan setelah liburan, setelah ujian maksudnya ketika liburan atau ya pada waktu-waktu tertentu misalnya seperti itu. Jadi kurang lebih ya sama itu. Biasanya kalau tempat bersejarah yang tempat makam ya? Makam-makam itu bukan maksudnya apa? Islami apa? Monumen Islam. Bukan tadi pertanyaannya apa? Wisata religius. Nah, wisata religi ya paling biasanya
seperti berziarah ke makom seperti itu gitu. Jadi di sana itu kalau kita wisata itu kayak ada klasifikasinya loh. Misal kita mau ujian, ya, mau ujian, kan di sana ada ujian ya, setahun ujiannya 2 kali. Nah sebelum ujian itu ada yang namanya wisata religi, yaitu ziarah. Itu juga ada rinciannya, ziarah ke Ahlul Bait. Itu kan satu rute tuh, satu kompleks Satu isinya komplek, ya. Ahlul Bait semua. Nah itu ada yang namanya wisata ziarah tapi ke ulama-ulama ya, kayak Imam Syafi'i, Ibnu Hajar Asqalani dan sekitarnya. Atau ziarah ke Masyayikh Azhar, jadi para pendiri atau Grand Imam Al-Azhar yang sudah pada wafat lah gitu. Jadi atau ziarah ke sahabat, karena ada sahabat di sana juga. Jadi gitu, jadi itu aja di shuffle aja kapan ziarah ini gitu. Jadi tiap tahun tuh pasti kita ziarah gitu loh. Rutin. Nah kalau yang jalan-jalan ya itu biasanya setelah pas liburan itu. Ya, Jadi ketika setelah liburan itu ujian. banyak pamflet. Ayo yang mau jalan-jalan ke sini biayanya sekian gitu. Iya, Seru banget tuh mesti ya. Ya, ya kayak gitu lah. seru. Kalau kita dengar Mesir nih pasti identik dengan piramida. Itu kira-kira jauh nggak dari kamusnya, Ustaz? Kalau piramid itu kan jauh ya, karena memang secara geografis itu kan piramid itu berada di sisi, sisinya gimana? Pokoknya sisi sebelah kanan ya misal ya, sisi sebelah kanan itu piramid berada di sisi sebelah kanan Sungai Nil. Nah yang sebelah kiri itu kampus Al-Azhar dan rata-rata tempat untuk bermukim Tempat Mesir. tinggal, iya. Tempat tinggal ya, tempat Iya. yang dipakai untuk tinggal oleh penduduk Mesir. Jadi piramid dan tempat tinggal itu sudah dipisah oleh Sungai Nil. Dahulu katanya bahwasanya ini tuh seolah menandakan bahwa daerah sini itu untuk yang masih hidup dan daerah seberang sana untuk yang sudah meninggal. Jadi secara jarak itu ya sekitar 1 jam lah, 1 jam kurang lebih. Kalau naik kendaraan umum, kalau naik kendaraan pribadi, kalau naik kendaraan umum bisa sekitar 1,5 jam. Lebih lama ya? Lebih lama, jadi jauh lah. Kalau ke sana naik angkot si Oren atau ojek nih? Kalau di Indonesia kan kita ada biaya tiket masuk Iya. tempat wisata gitu kan. Nah kalau di sana gimana? Sama. Sama. Kan tadi yang nyinggung masalah naik apa ya? Dulu saya pertama sama teman-teman di sama ini juga kan kita ada satu angkatan, jadi ada 6 orang atau 6 orang ya? Iya. 6 orang. Satu angkatan. Jadi yang dulu itu kita pas madrasah aliyah itu kita satu kelas. Terus ke Mesir, terus jalan. Enam-enamnya itu. Iya. Ya. Terus liburan, terus jalan-jalan ke Pernah, iya. piramid. Itu pertama naik angkutan angkot. umum. Jadi pertama naik metro itu kereta bawah tanah. Terus Naik setelah angkot itu dulu. naik angkot dulu ya. Naik angkot Oh, iya. terus ke metro. Terus lanjut. Ya bisa diceritakan nggak usah lah. Iya, naik angkot yang cherry itu kan, yang Iya. kecil. Terus ke metro itu tadi udah dijelaskan sedikit. Jadi metro itu kereta bawah tanah. Nah, kereta bawah tanah terus habis itu naik angkot lagi ya, Iya, tapi naik angkot angkot. yang lebih besar daripada angkot yang pertama itu. Nah, terus habis itu sampai ke sana ya. Iya. Sampai ke tempat piramidnya itu, yaitu di daerah Giza itu, seperti itu, iya. Nah itu kalau naik angkutan umum. Kalau Iya. naik biasanya sih kalau naik angkutan umum itu nggak enaknya di jalan ketika masuk itu jalannya jauh banget. Iya, masuknya. Jadi kita nggak bakal bisa mengunjungi seluruh piramid karena udah keburu capek. Kalau mau nyewa kendaraan ada namanya dokar ya. Ini kan ada dokar ya. Jadi kita naik dokar tuh. Itu bayarnya 300.000 kalau nggak salah. Jadi kebanyakan kita itu lebih milih opsi naik mobil pribadi. Jadi kita nyukur Iya. sendiri. Itu harganya lebih paling nggak 200.000 lah. Jadi lebih murah bawa mobil sendiri daripada naik itu. Untuk tiketnya ya. Tiketnya mahal 300.000 kalau nggak salah. Sama aja. Tapi ini ada keistimewaan Iya. bagi mahasiswa. Jadi mahasiswa itu mendapat keringanan. Jadi semacam setengah harga, potongan harga. Iya. Setengah harga atau bahkan bisa lebih. Itu hanya berlaku untuk mahasiswa yang memiliki kartu identitas. Misalnya kita di Al-Azhar punya identitas Al-Azhar, Identitasnya, iya. namanya Kerneh. Nah, Kerneh itu selain Kartu mahasiswa bisa memangkas gitu, kalau itu di ya, Indo. bisa memangkas biaya wisata, itu juga bisa memangkas baik beli buku. Jadi beli buku ke toko-toko buku itu tinggal tunjukin aja nih Kerneh Al-Azhar, terus Iya. apa? Akan dipotong sampai 75%. Wah, gede juga ya. Pengen deh. Nah, terus sejarah pembangunan piramida di Mesir itu gimana? Kak? Ini apa ini? Ustaz,
kalau sejarah piramid itu sebenarnya kan itu kan kuburan ya. Jadi orang Mesir itu Fir'aun ya, bukan orang Mesir. Fir'aun, orang yang berkuasa di Mesir saat itu ketika dikubur itu nggak cuma badannya doang yang dikubur, tapi apa? Hartanya dikubur sekalian, bahkan peradaban itu pun dikubur. Tata cara orang zaman itu bertani, tata cara orang zaman itu berperang, bahkan kendaraan-kendaraan itu dikubur semua jadi satu. Jadi kalau dikatakan satu ruangan ini itu nggak muat buat yang dikuburin itu. Ya, makanya kan piramid kan besar banget kan, ya itu. Jadi semua muanya kehidupan Ditaruh di situ Iya. dan ditutup secara permanen supaya apa? Yang pertama tidak diambil oleh hewan, yang kedua supaya tidak dijarah oleh perompak. Jadi nggak diambil hartanya itu. Iya. Itu kan emas murni itu. Bahkan sekarang bekasnya itu masih ada di Museum Tahrir. Emas murni benar-benar topengnya emas semua. Itu di mana tuh tempatnya? Di dalam itu di dalam piramidnya. Berarti kita tetap bisa masuk. Tapi sekarang udah dipindah sih isinya. Kalau masuknya bisa, tapi bayar lagi. Nah, Bayarnya Dan itu ini ya, sebetulnya ruangannya itu kayak kecil gitu ya. Kecil, Jadi kayak susah, iya. Dan pengap, nggak ada ini kan, nggak ada jendelanya kayak gitu. Jadi kalau misalnya mau masuk pun ya harus apa ya, harus misalnya sambil jongkok itu, sambil berdiri itu agak susah gitu. Kecuali kalau udah sampai di bawahnya itu baru bisa berdiri, itu kan kayak dari bawah tanah gitu kan sampai ke atas gitu. Gitu. Itu seperti istana raja apa kuburan untuk para raja? kuburan doang. Kalau kuil-kuil itu ada di sini. terus sejak kalau Islam masuk ke Indonesia kan berdagang. Dan kalau Mesir itu gimana? Mesir. Jadi Islam masuk ke Mesir itu melalui penaklukan. Jadi pada zaman dahulu, khususnya pada masa kekhalifahan Umar bin Khattab. Nah, itu kan Khalifah Umar itu mengirimkan panglima-panglimanya ke negara-negara tertentu itu kan. Nah, untuk Ekspansi. Ya, ekspansi kayak gitu ya. Nah, salah satunya Ekspansi itu memperluas daerah kekuasaan. iya, nah itu salah satunya itu diutuslah sahabat Amr bin As ya. Iya, Amr bin As. Sahabat Amr bin As ke Mesir. Nah, terus setelah sampai Mesir, ternyata sahabat Amr bin As itu bisa menguasai Mesir. Nah, sampai bahkan beliau itu bisa mendirikan masjid. Nah, mendirikan masjid yang juga sebagai masjid yang termasuk masjid tertua di Kairo, bahkan di Afrika ya, kalau nggak salah ya, di Afrika. Nah, selain bisa membangun masjid, sahabat Amr bin As ini juga sempat menjabat sebagai gubernur Mesir kalau nggak salah, gubernur Mesir pada saat itu. Nah, dan orang-orang atau penduduk Mesir yang nggak mau masuk Islam itu diwajibkan membayar pajak atau upeti seperti itu. Nah, dari situlah Islam masuk ke Mesir seperti itu. Dan upetinya kan tinggi, jadi mau nggak mau harus masuk Islam. Iya, akhirnya banyak. Terus yang menarik itu masjidnya besar banget ya. Mungkin sini sama Putra kali ya. SMP Putri sama Sambas Putra itu apa ya? Ya dijadiin satu masih gede masjidnya. Karena besar banget tuh masjidnya. Jadi masjid itu nggak hanya digunakan untuk berdakwah ya, tapi digunakan untuk tidur, untuk tempat ya untuk segala hal lah, bahkan untuk beternak dan lain-lain. Bahkan ketika diserang musuh itu buat berlindung juga. Karena bentuknya itu nggak kayak masjid, kayak benteng lah. Ya, jadi tengahnya itu dan nggak ada atapnya gitu ya, tengahnya itu ya. Ya nanti kotak bentuknya, persegi, tengahnya itu tengahnya itu kosongan. Ya, jadi seolah-olah ada lantai aja gitu. Ada bangunannya itu mengelilingi gitu. Ya. Nah, tengah-tengahnya biasanya ada tempat wudhu gitu. Iya. Ya mungkin bisa di-sharing aja ya untuk melihat lebih jelas nanti. Iya. kita searching ya, kalau mulang ya. Mesir juga terkenal dengan Al-Azhar yang merupakan universitas tertua di dunia. Itu sejarah perkembangan Al-Azhar dari masa ke masa itu gimana?
Kalau dari itu lama ya. Maksudnya kita bicara singkat aja ya. Jadi dulu itu memang awal mulanya kan zaman dinasti Fatimiyah. Jadi Al-Azhar itu dibentuk ketika zaman dinasti Fatimiyah. Dinasti Fatimiyah itu kalau berbicara masalah rentang waktu itu sekitar 300 tahun setelah masuknya Amr bin As ke Mesir. Nah, jadi ketika Amr bin As masuk itu baru sekitar tahun 600-an. Sementara Al-Azhar itu masjid ya, bukan kampus ya. Masjidnya itu baru dibangun sekitar tahun 900-an. 900 Masehi lah. Nah, rentang 300 tahun itu Mesir saya belum ada belum ada pemimpinan, belum menjadi ini kayak semacam belum menjadi negara berdikari ya, belum merdeka lah istilahnya lah. Karena apa? Jadi setiap misal ya Umar bin Khattab, pemerintahan Umar bin Khattab itu ekspansi mengutus siapa tadi? Amr bin As. Itu kan daerah Mesir kekuasaannya itu dipegang oleh Arab. Tapi kayak semacam ada ikut pemerintahan sana. Nah, begitupun setelah Amr bin As itu tidak ada, itu ada pergantian di situ. Ada dinasti Umawi, dinasti Abbasiyah yang pusatnya di Baghdad. Nah, kemudian Fatim ini muncul. Jadi muncul untuk menandingi kepemimpinan pusat pemerintahan di Abbasiyah. Itu mulai menaklukkan Mesir lagi. Nama daerah-daerah kecil ya, daerah-daerah kecil itu gampangnya ketika akhir-akhir masa jabatan Abbasiyah itu kan udah mulai gonjang-ganjing. Misalnya pusat itu gonjang-ganjing, otomatis daerah-daerah yang kekuasaan pinggiran itu kan udah mulai ada disintegrasi udah tidak connect lah. Itu mulai dicaplok sama Fatimi. Nah, ketika sudah lawan Fatimi lah dibangun namanya masjid yang bernama Masjid Al-Qahirah ya. Ya, awalnya itu namanya Masjid Al-Qahirah. Jami Al-Qahirah. Ya. Masjid Al-Qahirah, Masjid Kairo lah istilahnya kalau bahasa Indonesia. Nah, kemudian 2 tahun itu dibangun. Nah, ketika jadi tanggal 7 Ramadan itu ketika resmi dibuka itu tanggal 7 Ramadan, berarti baru kemarin ya, baru ulang tahun berapa hari kemarin. Secara masjid, secara jami'nya, belum secara jami'ahnya. Belum saat universitasnya. Itu, ya belum universitasnya. Setelah itu baru diresmikan 7 Ramadan, digantilah menjadi Fatimah Masjid Al-Azhar yang dinisbatkan kepada Fatimah Az-Zahra, yaitu sahabat putri dari Sayyidina Ali dan Fatimah. Putri dari Rasul. Oh ya, putri dari Rasul maksudnya. Ya. Putri dari Rasul. Inilah siapa saja ulama Mesir yang menjadi tokoh berpengaruh di dunia, baik yang salah maupun halal. Kalau tokoh itu sebenarnya banyak banget. Ya. Bahkan kita tahu lah Imam Syafi'i ya. Imam Syafi'i itu sangat berjasa sekali ya di dunia fikih, khususnya di negara Indonesia kan semuanya kan rata-rata madhab Syafi'i. Yeah. Tapi sebenarnya di luar itu banyak. Dulu itu ahlul bait ya. Mesir itu juga punya jasa terhadap ahlul bait. Jadi kenapa dahulu bisa ada Al-Azhar ya? Karena ahlul bait itu berhijrah dari mana? Dari Hijaz kepada Mesir setelah tragedi Karbala itu. Jadi kan dulu ada tragedi Karbala. Ya. Itu kan tentang tragedi pembantaian, tapi itu nggak bisa dibahas terlalu banyak di sini. Intinya setelah itu Sayyidah Zainab yang mana itu adalah saudari dari Sayyidina Hasan dan Husain itu ke Mesir karena dikatakan oleh Zakiyuddin Ibrahim itu mengatakan bahwasanya di Mesir itu penduduknya itu ramah-ramah. Bahkan sampai sekarang ya itu penduduknya ramah-ramah terhadap pendatang, apalagi dengan ahlul bait. Makanya keturunannya Nabi yang tersisa itu menuju ke Mesir untuk apa? Ya untuk itu, untuk berlindung ya, berlindung sehingga di sana bisa mempengaruhi. Jadi pengaruhnya Mesir itu banyak dari ahlul bait. Dari situ Imam Syafi'i belajar kepada Sayyidah Nafisah juga yang ahlul bait. Jadi sebenarnya banyak banget, nggak kehitung. Dan masyayikh-masyayikhnya juga banyak yang keturunan ahlul bait ya, yang sekarang masih hidup gitu. Banyak. Mungkin kalau kita lihat yang ulama salaf ya, yang kita ngaji akidah Tahawiyah itu termasuk yang berpengaruh juga. Terus kalau yang kholaf ya ada Syekh Izzuddin bin Abdul Salam yang kita ngaji bukunya itu Maqasidus Shaum. Terus bahkan semua karangan-karangan ulama-ulama Mesir itu dikaji di pesantren-pesantren di Indonesia. Banyak banget tuh kalau kita mau menelusuri sanad keilmuannya. Jadi ya bisa dibilang kalau kita sudah pernah ngaji di pesantren tuh nggak jauh berbeda. Apa yang kita pelajari
dengan di pesantren dengan yang di Mesir. Cuma bedanya tuh naik tingkatan aja. Kalau misalnya di Indonesia tuh mubtadi mutawasid, ke Mesir tuh naik ke tingkatan muntahi gitu. Oh, berarti tadi yang apa saudara-saudara Rasulullah yang berlindung itu berlindung di dalam benteng itu kan? Enggak, itu masa itu yang sudah itu. Sesudah itu. Jadi itu udah beda pemerintahan. Tapi memang sebenarnya kalau kita ke Al Azhar itu ada semacam apa ya? Kayak dikelilingi oleh benteng. Jadi Qahirah, ibu kota lama Kairo itu ada di tengah benteng, di dalam benteng. Yang mana di dalam benteng itu kita akan melihat berbagai macam arsitektur Islam ya. Jadi dalam benteng itu ada bangunan semenjak zaman Fatimi masuk. Begitupun setelah Fatimi kan ada zaman Ayyubi. Jadi setelah Fatimi berkuasa itu direbut oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Bikinlah dinasti Ayyubiyah yang berkuasa di Mesir. Itu juga ada acarnya di arsitekturnya. Iya. Setelah itu masuk ke Mamluk. Mamluk itu budak yang ingin menjadi yang apa ya istilahnya mengkudeta tuannya. Jadi dinasti Ayyubiyah itu ketika hancur digantikan oleh dinasti Mamluk atau Mamalik ya. Nah setelah itu masuk Turki Utsmani. Setelah itu Turki Utsmani udah mau gonjang-ganjing, dimasukinlah sama Napoleon Bonaparte. Nah setelah Napoleon masuk lagi Turki Utsmani, yang pasha-pasha itu saya lupa lengkapnya, baru nanti jadi Inggris dulu baru jadi republik. Iya. Dan itu bangunan itu masih tersisa sampai sekarang. Dari zaman Fatimi, Ayyubi, Mamluk, Utsmani, bahkan peninggalan Prancis walaupun cuma sebentar ya, itu ada semua bangunannya. Jadi paket lengkap lah. Kalau jalan-jalan di kota itu ya kecil lah, paling nggak setengahnya Purbalingga lah, ya nggak sampai lah, dikit lah. Itu bisa dijelajahi dan kita melihat berbagai macam tentang peninggalan-peninggalan Islam secara arsitektur. Tapi memang apa namanya, Ahlu Bait atau enggak cuma Ahlu Bait ya, seperti tokoh-tokoh Islam misalnya kayak gitu yang sempat tinggal di Mesir itu ini ya kayak ada masjidnya gitu ya. Seperti misalnya Imam Syafi'i. Nah, di sana tuh jadi Imam Syafi'i itu dikuburkan di apa namanya? di makbarohnya itu, dan apa? Jadi itu tuh juga sebagai masjid kayak gitu ya. Nah, seperti misalnya ada Sayyidah Zainab, itu juga ada masjidnya juga, dan di masjidnya itu juga terletak makomnya beliau kayak gitu. Dan dulu juga buat kuburannya belajar beliau, kayak pas gitu. masih Iya. hidup. Jadi kayak semacam hidup di situ, mengajar di situ ya, dikuburnya di situ. Iya, Terus jadi seperti masjid. itu. Ya, tadi kan kita sempat menyinggung ya, saya Abu Ja'far At-Tahawi ya. Itu kan beliau salah satu orang yang memiliki kapasitas keilmuan tinggi di bidang akidah, yang mana dari kitabnya Aqidah Tahawiyah itu bisa menjadi pegangan hingga saat ini. Itu kan udah lama sekali ya. Artinya Aqidah Tahawiyah itu salah satu akidah yang tidak bertentangan dengan akidah Asy'ariyah maupun Maturidiyah. Jadi itu kitab yang sangat penting untuk dikaji, makanya di puasa ini kita mencoba untuk menghatamkannya. Terus tadi ada Imam Syafi'i ya, beliau itu adalah Imam Mujtahid madhab Syafi'iyah, yang mana beliau itu sangat berpengaruh terhadap terhadap perkembangan madhab Syafi'i, baik itu qaul jadid maupun qaul qadimnya ya. Itu sangat berpengaruh terhadap terhadap perkembangan ilmu fikih di era itu. Apalagi beliau juga sempat berguru kepada Sayyidah Nafisah ya, salah satu Ahlul Bait, yang mana dia itu beliau sering mulazamah di masjidnya. Terus selain itu ya ada yang namanya Syekhul Azhar ya. Syekhul Azhar itu kalau nggak salah namanya Syekh Ibrahim Bajuri, yang mana kitab tauhidnya itu Jawharul Tauhid itu juga dipakai di pondok-pondok pesantren di Indonesia. Jadi kalau kita berbicara masalah pengaruh itu kayaknya banyak banget ya pengaruh ulama-ulama Al-Azhar itu di kancah internasional ya. Tapi ya itu tadi ya kita nggak bisa menyampaikan semuanya di sini gitu. Jadi untuk biar penasaran aja, biar nanti cari sendiri. Biar kita kepo-kepo sendiri lah Iya. nanti. Terus Syekh Ali Jum'ah, misalnya yang sekarang ya, yang masih hidup itu banyak sekali yang berpengaruh. Ada Syekh Ali Jum'ah yang mana beliau itu selain terus berdakwah ya, maksudnya dalam sosial media, dalam kajian-kajiannya itu juga banyak membantu terhadap minoritas kayak di Palestina. Itu beliau juga sempat mengirim kontainer untuk bantuan terhadap Palestina. Di luar beliau itu sangat mumpuni dalam ilmunya ya, artinya beliau itu banyak sekali kitab-kitabnya itu yang dijadikan
rujukan. Terus juga ada Syekh Ahmad Thoib ya. Syekh Ahmad Thoib itu Grand Imam Al-Azhar sekarang. Jadi beliau itu pengaruhnya juga sangat besar terhadap kemanusiaan. Jadi beliau itu banyak membela kaum minoritas dan tegas mengatakan bahwasanya agama kita itu agama yang wasatiyahnya apa? Penuh kasih sayang. Sebagaimana sabdanya Kanjeng Nabi itu apa? Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin itu loh. Jadi ingin kita tuh berdakwah hanya terus rahmatan lil alamin, bukan hanya kepada manusia, kepada seiman, tapi juga selain itu, terus juga kepada alam dan yang lainnya. Oke, terima kasih Ustadz Pandu dan Ustadz Nelly atas waktunya, atas sharing-sharingnya. Nah, semoga ilmu yang kita dapat hari ini bisa bermanfaat untuk kedepannya dan memotivasi kita untuk ya siapa tahu lanjut ke Al-Azhar ya. Amin. Oke. Karena sudah mendekati waktu buka, mungkin segini aja perbincangan kita ya. Terima kasih Ustadz Ustazah dan Sobat ISTS. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Kami segenap keluarga besar Istiqomah Sambas Boarding School mengucapkan Selamat berbuka puasa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.